Ya, taklid ke Maliki. Eh, untuk jaga-jaga kalau niat kita lupa. Eh, ngopi, terima kasih Mas Hakim, luar biasa Mas Hakim, terima kasih kopinya. Ya Allah, mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika lidah masih terasa manis setelah menggunakan obat kumur, itu bagaimana? Kalau terasa manis aja itu tidak apa-apa. Memang di dalam lidah ini kan terbagi beberapa ya, perasa manis, perasa pahit, perasa asin. Itu emang terbagi-bagi di mulut kita. Dan kalau itu hanya rasa saja yang terasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Makanya kalau di dalam madhab Syafi'i misalnya, dibolehkan mencicipi makanan masakan gitu ya. Cuman mencicipi saja, tidak memasukkan masakan atau ininya ke dalam rongga mulut kita. Jadi kalau masih ada rasa manis, bekas kumur-kumur atau apa namanya odol atau apa, nah itu tidak membatalkan puasa. Begitu ya Mas Mentega Putih ya. Wallahu a'lam. Mas komen, waduh, waalaikumsalam. Koko murahan nih Mas komen, dapat dari istri saya ya. Ya sudah dibeliin nggak dipakai nanti takut mengecewakan ya. Udah saya pakai aja. Bisa aja Mas komen. Sehat ya Mas komen ya. Berkumurnya menjelang azan subuh, di lidah masih terasa manis, namun zat cair obatnya sudah tidak ada. Nggak apa-apa. Jadi kalau apa namanya cuman rasa saja itu nggak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah masuknya zat atau zat cair atau zat beku yang masuk ke dalam rongga mulut kita menuju ke perut kita, itu yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Sugeng Rianto, misal tidak ikut sholat Jumat ke masjid karena ketiduran, apakah di rumah sholat zuhur atau Jumat? Sholat zuhur ya, sholat duhur, tetap sholat duhur. Jangankan tidak ke masjid karena ketiduran. Di masjid saja, kalau kita terlambat sampai 2 rakaat, ya, masbuk misalnya, kita masbuk ketinggalan sholat dan kita sudah mendapati imam di misalnya sudah masuk ke rakaat kedua ya, artinya sudah tasyahud di rakaat kedua gitu, dan mau salam baru kita gabung, maka ketika imam itu salam, mengucapkan salam, maka orang yang masbuk 2 rakaat tadi berdiri untuk menyempurnakan sholat 4 rakaat, bukan 2 rakaat, 4 rakaat sholat duhur. Dan niatnya tidak perlu diganti menjadi sholat duhur, tapi langsung aja kerjakan sholat 4 rakaat sebagai penyempurnaan sholat Jumat tersebut. Tapi kalau kita masbuknya itu hanya terlambat 1 rakaat saja dan masih mengikuti rakaat yang kedua, maka ketika imam itu salam ke kanan dan ke kiri, kemudian orang yang masbuk tadi berdiri untuk menyempurnakan sholat Jumatnya 2 rakaat ya. Maka kalau Mas Sugeng Rianto ketiduran di rumah, bukan lagi sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Ya. Begitu ya Mas Sugeng Rianto, wallahu a'lam. Mas Mentega Putih, jazakumullah wa iyyakum. Terima kasih Mas Hakim nih. Kalau harta karunnya dikirimin ya Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan harta yang melimpah
dengan kekayaan yang lebih banyak, berkah, dan membawa manfaat buat banyak orang. Amin. Alhamdulillah teman-teman, semua kita ini memang harus terus banyak belajar ketika kita memasuki usia-usia, terutama saya ya. Saya pribadi, saya nyesel kenapa nggak dari kecil dulu belajar agama yang tiap hari gitu ya, sehingga kita menguasai ya, karena kita baru tahu dan baru merasakan bahwa semua kehidupan kita dari pagi ketemu pagi itu semuanya isinya adalah ibadah. Dan kalau kita menjalankan ibadah ini kurang sempurna karena ketidaktahuan kita, maka itu kan nilainya pasti berkurang ya. Akan lebih baik, akan lebih bagus kalau seandainya kita itu mengerjakan ibadah itu kita tahu, kita mengerti, kita memahami, ilmunya ada, dalilnya tahu, itu luar biasa ya. Pasti nilainya jauh lebih baik ketimbang kita menjalankan ibadah itu asal-asalan. Maka teman-teman, usahakanlah kita manfaatkan waktu kita untuk bisa terus belajar sekecil apapun ya, sekecil apapun kita. Kalau tidak tahu tanyakan ya, kalau tidak tahu tanyakan. Dan yaitu tadi, semua harus dilihat dari mana kita belajarnya. Baik teman-teman semua, sudah setengah 11 ya, supaya teman-teman bisa bangun di sepertiga malam ini dan bisa mengerjakan sholat malam sambil sahur. Dan kita kejar terus pokoknya pahala Ramadan ini, jangan sampai lepas begitu saja. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Baik, insya Allah kita ketemu esok lagi dan kita teruskan pelajaran kita besok dengan satu pembahasan macam-macam kafarat. Baru kemudian besok kita tambah dengan pembahasan tentang puasa tatawu. Puasa tatawu ini penting untuk juga kita pahami supaya kita bisa mengerjakannya. Baru nanti kita tambah lagi dengan bahasan tentang iktikaf. Iktikaf itu bagaimana, caranya apa, niatnya gimana, berapa lama, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan bahas. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah membersamai dari awal sampai akhir. Dan sebelum kita akhiri dan tutup, kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa mereka semua. Allah berikan kedudukan yang terbaik di surganya, dan nanti kelak kita dipertemukan dengan mereka di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupan dan kematian kita, dan kita selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.